Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Karim Nursifa. Saya adalah mahasiswi program studi manajemen PJJ 1. Saya akan mempresentasikan mengenai analisis raibnya deposito sebesar 110 miliar rupiah di Bank BNI Makassar. Adapun hal yang menjadi latar belakang dalam analisis kasus ini adalah karena kepercayaan sebagai fondasi perbankan, yakni bank merupakan lembaga intermediasi yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Kepercayaan nasabah menjadi aset utama industri perbankan. Kasus fraud atau kecurangan dapat mengganggu stabilitas dan reputasi bank. Pada tahun 2021 muncul kasus dugaan pemalsuan deposito di Bank BNI cabang Makassar dengan nilai mencapai 110 miliar rupiah. Mengapa kasus ini penting? Karena menyangkut keamanan dana nasabah, tata kelola perusahaan, serta efektivitas sistem pengendalian internal bank. Kronologi kasus ini adalah yang pertama, pada tahun 2021, nasabah mengaku kehilangan deposito. Kemudian BNI melakukan pemeriksaan internal di mana deposito tidak tercatat dalam sistem bank. Kemudian BNI melaporkan kasus ke Bareskrim Polri dan menetapkan beberapa tersangka. Tercatat kerugian diperkirakan mencapai 110 miliar rupiah. Kejanggalan yang ditemukan BNI dalam kasus biliet deposito dikutip dari berita tempo.com. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri telah menetapkan 1 pegawai BNI Makassar, Sulawesi Selatan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pemalsuan biliet deposito seorang nasabah di kantor cabang BNI Makassar. Penetapan tersangka tersebut berawal dari laporan polisi tentang dugaan tindak pidana perbankan dan tindak pidana pencucian uang. Dari hasil pengembangan penyidikan, polisi menetapkan tambahan 2 tersangka lain. Saat ini berkas penyidikan sudah dikirimkan ke kejaksaan. Sebelumnya, kasus ini mencuat setelah ada beberapa nasabah BNI kantor cabang Makassar yang mengaku kehilangan dana deposito mereka. Kuasa hukum PT Bank Negara Indonesia mengungkapkan kejanggalan pada biliet deposito beberapa nasabah. Berikut kejanggalan yang ditemukan BNI. Timeline nasabah yang mengajukan biliet versi BNI pada Februari 2021 bahwa saudara RY dan AN membawa dan menunjukkan 2 biliet deposito BNI tertanggal 29 Januari 2021 kepada BNI dengan total senilai 50 miliar. Pada Maret 2021, berturut-turut datang pihak yang mengatasnamakan IMB membawa 3 buah biliet deposito tertanggal 1 Maret 2021 atas nama PT AAU, PTNB, dan IMB dengan total senilai 40 miliar rupiah. Pada Maret 2021, HDK membawa 3 biliet deposito atas namanya dan 1 biliet deposito atas nama HPT dengan total senilai 20 miliar rupiah. Kejanggalan yang ditemukan, yang pertama yaitu cetakan biliet berbeda. Seluruh biliet deposito yang diklaim beberapa orang nasabah hanya berupa cetakan hasil scan di kertas biasa dan bukan blanko deposito sah yang dikeluarkan BNI. Yang kedua, tidak masuk dalam sistem seluruh biliet deposito tersebut, tidak masuk ke dalam sistem bank dan tidak ditandatangani oleh pejabat bank yang sah. Kemudian tidak ditemukan adanya setoran nasabah untuk pembukaan rekening deposito tersebut. Yang ketiga, biliet yang diajukan memiliki nomor seri yang sama. Seluruh biliet deposito yang ditunjukkan oleh saudara RY, AN, HD, dan HPT memiliki nomor seri biliet deposito yang sama. Bahkan biliet deposito atas nama PT AAU, PTNB, dan IMB, nomor serinya tidak tercetak jelas, hurufnya kabur atau buram. Yang keempat, menerima pembayaran biliet bukan dari BNI. Beberapa pengajuan deposito mengaku telah dibayarkan biliet depositonya secara langsung dari tersangka MBS dan bukan dari BMI serta tanpa melibatkan BNI. Fakta penting dari raibnya deposito sejumlah 110 miliar rupiah yaitu yang pertama adanya laporan nasabah kehilangan deposito sebesar 50 miliar rupiah.
Setelah dianalisa, diduga terdapat pemalsuan biliet deposito yang dilakukan oleh karyawan Bank BNI. Deposito nasabah tidak ditemukan di dalam sistem bank. Diduga adanya keterlibatan lebih dari satu pihak karyawan BNI dalam kasus ini. Berita pendukungnya yaitu BNI menemukan adanya nomor seri biliet yang sama pada beberapa dokumen deposito. Dan juga BNI menemukan dokumen yang digunakan diduga bukan dokumen resmi dari Bank BNI. Identifikasi masalah raibnya deposito sebesar 110 miliar rupiah, yaitu karena yang pertama adanya fraud perbankan, di mana terjadi dugaan pemalsuan dokumen deposito yang menyebabkan kerugian pada nasabah. Yang kedua, karena lemahnya pengendalian internal, di mana sistem pengawasan tidak mampu mendeteksi penyimpangan lebih awal, sehingga terjadi kecurangan. Yang ketiga yaitu resiko operasional, di mana kegagalan prosedur internal menyebabkan kerugian nasabah. Yang terakhir yaitu resiko reputasi, di mana kepercayaan masyarakat terhadap bank menjadi menurun, terutama untuk melakukan transaksi pada Bank BNI. Analisis penyebab masalah raibnya deposito sebesar 110 miliar rupiah menurut faktor internal, yaitu yang pertama adalah lemahnya sumber daya manusia, di mana terjadi penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh oknum pegawai Bank BNI. Yang kedua, rendahnya integritas oknum pegawai Bank BNI. Kemudian yang kedua adalah lemahnya sistem pengendalian, di mana pengawasan transaksi belum optimal, audit internal kurang efektif, sehingga fraud dapat terjadi. Dan yang ketiga adalah lemahnya tata kelola, di mana penerapan good corporate governance masih belum berjalan secara maksimal. Dan yang ketiga adalah kemungkinan adanya kolusi antar pihak, di mana oknum pegawai yang melakukan fraud dideteksi lebih dari satu orang oknum. Dampak yang terjadi dengan adanya kasus ini adalah yang pertama dampak bagi nasabah, yaitu nasabah akan kehilangan dana dan nasabah akan menurun rasa aman untuk berinvestasi. Dampak bagi bank, yaitu adanya kerugian reputasi, potensi gugatan hukum, dan penurunan kepercayaan publik terhadap bank. Dan yang ketiga yaitu dampak bagi industri perbankan, di mana menimbulkan kekhawatiran masyarakat untuk keamanan deposito. Opini atau pandangan mengenai kasus ini. Menurut saya, kasus ini menunjukkan bahwa keberhasilan bank tidak hanya ditentukan oleh besarnya set dan keuntungan, tetapi juga efektivitas sistem pengendalian internal. Terjadinya pemalsuan deposito dalam jumlah besar berawal dari kelemahan dalam proses pengawasan yang seharusnya mampu mendeteksi penyimpangan sejak dini. Oleh karena itu, bank harus memperkuat budaya kepatuhan, manajemen risiko, serta penerapan good corporate governance secara konsisten. Solusi jangka pendek untuk ditindak dengan segera. Yang pertama yaitu investigasi menyeluruh. Yang kedua, audit forensik terhadap seluruh transaksi terkait. Yang ketiga, transparansi informasi kepada nasabah. Yang keempat, pendampingan hukum bagi korban. Dan yang terakhir adalah evaluasi terhadap pegawai yang terlibat. Solusi jangka menengah. Yang pertama mengenai perbaikan sistem, penguatan audit internal, penerapan dual kontrol dalam penerbitan deposito, digitalisasi verifikasi dokumen deposito, pengawasan transaksi berbasis teknologi. Dan yang kedua yaitu pengembangan sumber daya manusia, pelatihan anti fraud, dan penguatan budaya integritas. Solusi untuk jangka panjang yaitu dengan menerapkan good corporate governance, yaitu transparansi, keterbukaan informasi, accountability, pertanggungjawaban yang jelas, responsibility, kepatuhan terhadap regulasi, independensi, pengawasan independen, dan fairness, perlindungan hak nasabah. Pelajaran penting yang dapat diambil dalam kasus ini yaitu yang pertama bagi bank, dengan memperkuat pengendalian internal dan mengembangkan sistem fraud. Yang kedua bagi nasabah, dengan memastikan keaslian dokumen deposito dan melakukan verifikasi langsung kepada bank. Dan yang ketiga bagi perusahaan perbankan dengan meningkatkan pengawasan dan manajemen risiko.
Kesimpulan dari analisis ini yaitu yang pertama, kasus deposito sebesar 110 miliar rupiah merupakan contoh resiko operasional dan fraud dalam industri perbankan. Yang kedua, kelemahan pengendalian internal dapat menimbulkan kerugian finansial dan reputasi. Yang ketiga, penguatan tata kelola perusahaan, audit internal, dan manajemen risiko menjadi solusi utama. Dan yang terakhir adalah kepercayaan masyarakat harus terus dijaga melalui transparansi dan perlindungan nasabah. Daftar pustaka dari analisis ini diambil dari laporan tempo.com, Witnessia, Kumparan Bisnis, dan liputan6.com. Demikian presentasi mengenai analisis raibnya deposito sebesar 110 miliar rupiah pada Bank BNI Makassar. Terima kasih atas segala kesempatannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.